Dengarkan suaranya. Ini Raihan bersama-sama ya. Ada berapa orang? Saya sendiri, Pak. Iri yang banyak siapa? Priska ya. Priska yang banyak tuh kali ya kelihatannya. Iya, Pak. Oh ya, ada berapa orang? Untuk keseluruhannya, Pak, atau yang baru hadir, Pak? Ada berapa? Untuk keseluruhan yang tawar Hadir MK itu ada 23 orang, Pak. 23. Yang sekarang yang sudah hadir datang? Saya sambil minum boleh ya? Ya. Ada yang Ada yang gabung nama, Pak. Oh iya benar ada yang gabung nama. Ha. Priska kan gabung nama tuh. Ada Elis, Valen, Intan kan? Nah, Elis sendiri. Hmm. Kayaknya udah lebih 10 orangnya. Apa sudah, Pak? Udah lebih ya. Kita mulai saja ya. Baik, Pak. Oke. Nah, kemarin itu kita membahas untuk menghitung variogram ya, sama koefisien korelasi. Nah, pernah dilihat nggak? Dicoba bagaimana menghitungnya? Belum ya? Belum dicoba. Belum. Kalau belum nggak apa-apa. Kan saya berharap aja kalau udah ini. Udah gimana? Sempat dilihat belum ya? Belum sempat. Kalau belum sempat juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba lihat lagi slide yang kemarin ya kan belum selesai dibahas. Benar nggak? Belum selesai dibahas kan kemarin? Ini suaranya Ya, kok nggak ada ya? Hah? ya Pak, belum Pak. Oh ya belum. Nah, ini suaranya sepertinya hilang gitu ya. Nah, kita lihat ya slide kemarin. Nanti dicoba menghitungnya dari data yang cuma berapa datanya? Cuma 7 ya. Supaya paham bagaimana menghitungnya. Kemudian nanti ada programnya, ada software, atau saudara bikin software sendiri juga bisa. Suara saya jelas ya? Terus Pak. Jelas ya, oke. Nah, ini kan datanya ada 7 ya. Ini saya slideshow. Dan hasilnya juga sudah ada. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya itu mungkin perlu dicoba supaya tambah paham ya, supaya mengerti ya. Jadi dicoba menghitung. Nah, itu juga bagus ya. Apakah hasilnya sama dengan yang ada di buku gitu. Nah, jadi ini kemarin itu ada data contoh ini kan kedalaman 2040 feet sampai 2046 feet. Nah, ini data porositas dalam persen ya, dalam persentase. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung covariance. Nah, ini saya itu. Nah, rumus untuk menghitung covariance. Nah, kalau kita mau menghitung C0, berarti L-nya ini 0. Ini C dalam kurung itu kan L, harga L ya. Kalau 0 berarti L-nya 0. Berarti ini L-nya harus 0. Nah, ya kan? Nah, L-nya berarti ini yang kita hitung itu adalah C0. Ya. Nah, kemudian L-nya kita masukkan harganya 1, 1 berarti 1 feet yang ini. 1 feet. Nah, jadi dicoba menghitungnya ya. Jadi yang pertama dulu dihitung mulai I-nya dari 1 sampai 7 ya. Pasangannya ada berapa nih? Kalau leg-nya 1 pasangannya ada berapa? NL-nya.
Kalau leg-nya ini satu, L-nya ini satu nih. Ya, L-nya ini satu. Jadi kita mulai eh, yang pertama dulu. Ini leg satu itu berarti eh, tetangganya itu adalah yang 2041 kan? 2041 dikurang 2040 kan satu. Nah, jadi ini pasangannya. Jadi L-nya ini satu. Ya, ini satu pasang. Berarti ini N pertama ya, pasangan pertama. Ya, pasangan pertama. Nah, jadi ini kita isikan apa? UI-nya. Kalau untuk I sama dengan satu. UI-nya yang mana? UI-nya yang 240 feet. Harga X-nya ini apa? 8,25. Nah, dikali dengan X harga porsitas di UI atau di U1 ya, U1 ditambah 1 ya, berarti 2041 harganya harganya 9. Nah, jadi ini yang pertama adalah 8,25 dikali dengan 9. Itu pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua yang mana? Adalah antara 2041 dengan 2042. Kan jaraknya satu. Ya kan? Nah, jadi kalau kalau XUI-nya itu berarti yang ini 9. Sedangkan yang UI tambah L itu adalah yang ini. Nah, jadi 625. Jadi ini berarti 9 kali 625. Ya kan? Nah, begitu seterusnya sampai dia pasangan ini, kemudian pasangan 42 dengan 43, pasang 43 dengan 44 dengan 43, 45 dengan 44, 46 dengan 44. Nah, itu ada berapa pasangan semua nih? Yang L-nya satu. Jadi ada berapa pasangannya ini? Ada 6 kan? Ya, ini pasangan pertama, ini pasangan kedua, ini pasangan ketiga, ini pasangan keempat, ini pasangan kelima, ini pasangan keenam. Jadi ada 6 pasangan. Jadi NL-nya ini 6. Ya, NL itu 6. Nah, kemudian X rata-rata ini dijumlahkan semua dibagi dengan 7. Nah, itu X rata-rata dipodarkan. Nah, jadi bisa menghitung ya untuk L-nya 1 ya dapat gitu. Ya, ada yang mau bertanya nggak cara menghitungnya? Ada yang mau bertanya? Nggak? Iya Pak, maaf Pak Ah, ya karena boleh. Alca Ya baru boleh, boleh, masuk boleh. nih. Jadi Alca Boleh, boleh. masih bingung untuk yang di tabelnya kan datanya ada 7 ya Pak tadi, tapi tadi Pak bilangnya cuma 6 gitu Pak. Pasangannya jadi 6. Karena ini datanya ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pasangannya itu ini 40 dengan 41 kan L-nya 1. Jaraknya 1. L-nya 1 kan untuk ngitung yang ini. Nah, L-nya 1. Jadi pasangannya itu adalah ini. Ini pasangan pertama, 40 dengan 41, 41 dengan 42 itu pasangan kedua, 42 dengan 43 pasangan ketiga, 43 dengan 44 itu pasangan yang keempat, 44 dengan 45 pasangan yang keenam. Ya, Iya, berapa deh? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 pasang. 6 iya Pak. pasang. Nah, jadi yang 6 itu adalah pasangannya. Ini kan satu pasang nih. UI ditambah UI tambah L, itu namanya satu pasang. L-nya 1. Nah, UI-nya itu nomornya nomor 1 sampai 7. I-nya. Nah, yang kita hitung adalah pasangan. Jadi NL-nya itu ada 6. NL itu kan jumlah pasangan. Ya, ini 1 bagi 6. Ini 1 sampai 6 NL-nya. Nah, masih ada yang mau bertanya? Udah paham Udah cara Pak. ngitungnya? Udah ya? Nah, kemudian rata-ratanya ini, rata-ratakan semuanya ini. Kemudian dapat X bar. X bar itu X rata-rata. Kemudian dikuadratkan. Nah, sehingga kita dapatkan L1. Kalau L2-nya gimana ngitungnya?
Kalau L2. Jadi jaraknya 2. Pasangannya antara apa dengan apa? Pasangannya antara 40 dengan 42. Nah, satu pasang dong. Ya kan? Kemudian 41 berpasangan dengan 43. 42 berpasangan dengan 44. Ya kan? 43 berpasangan 45. Ya kan? 44 berpasangan dengan 46. Nah, ada berapa pasang? Ada 5 ya? Benar. Satu, ya ada 5. Ya, Pak. Ada 5 pasang. Nah, jadi untuk L sama dengan 2, pasangannya ada 5. Nah, jadi kalau untuk L-nya 1, pasangannya ada 6. 6 pasang maksudnya. Nah, bisa ngitung ya. Untuk C2, Bisa, Pak. bisa ya? Dicoba, Iya, dicoba. Pak. Atau mau dicoba sekarang? Ada yang mau nyoba nggak? Atau nanti aja di rumah? Kira-kira kan memasukkan harganya udah bisa. Ya, gimana harganya dimasukkan itu udah bisa. Nah, begitu juga nanti C3, itu juga C4. Nah, setelah itu hitung R. Nah, R itu ngitungnya ini row ya, sama dengan R. Ya, jadi ini sama dengan harga yang kita peroleh di sini dibagi dengan C0. Nah, C0 bisa ngitung dari sini, L-nya masukin harganya 0. Nah, halo, udah kedengeran suaranya? Sudah, Ini Pak. tadi Sudah. terlempar. Nah, sudah oke. Nah, sudah. Kedengeran, Nah, sekarang kita, Pak. udah. Ya, udah ya. Nah, sekarang kita coba lihat kembali yang tadi. Nah ini. Nah, jadi untuk menghitung R0 pakai L-nya 0. Jadi kalau R0 harganya berapa? Harga rho-nya berapa? Rho 0 atau R0 sama. R atau rho itu tulisan Yunani. Ya, huruf Yunani. Kalau R Latin. Ya. Jadi C0 bagi C0 ya, kalau misalnya L-nya ini 0, ya maka C0 dibagi C0 lain. Harganya berapa? C0 dibagi C0 berapa harganya kan? C0 sama dengan C0. Jadi kalau kita bagi C0 dengan C0 berarti harganya satu. Wah, jadi koefisien korelasinya 1 ya untuk L sama dengan 0. Nah, kira-kira paham lah ini ya. Karena korelasi untuk koefisien korelasi 1, nah itu pakai yang C1. Ya, pakai C1 yang ini. Nah, C1 dibagi dengan C0. C0-nya hitung dari sini. Ya, hitung dengan menggunakan rumus ini, datanya adalah ini. Nah, ada yang mau bertanya? Nah, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini setelah diplot. Nah, nanti saudara coba diplot. Apakah benar ini hasilnya? Ya, ini kovarian, ini yang merah
koefisien korelasi. Ya. Nah, coba saudara nanti apa sama nggak hasilnya ini? Ya, Pak pakai Excel juga bisa, pakai Excel juga boleh. Ya. Nah ini kalau nggak salah ini ada yang satu stasioner order satu, ada yang bukan. Ya, yang ini kalau nggak salah. Nah, ada stasioner order satu dan ada yang bukan stasioner order satu. Apakah yang merah? Sebentar ya. Apakah ya ini itu kayaknya stasioner order eh, stasioner ini stasioner order satu, stasioner order satu. Ini, coba aja nanti gimana hasilnya antara ini atau ini. Ya. Jadi coba melakukan tesnya, coba dengan stasioner order satunya sama atau tidak stasioner order satu. Dah, dicoba ya. Mana sebetulnya yang. Nah, ya benar. Nah, ini ininya. Jadi perbedaan tadi itu disebabkan karena asumsi stasioner order satunya. Ya. Jadi perbedaan koefisiennya numerical extraordinary disebabkan oleh asumsi stasioner order 2. Ini untuk stasioner order 1, ini stasioner order 2 ya. Nah, coba nanti di apa? Coba nanti dihitung ya, dicoba. Jadi perbedaan itu cukup signifikan ya, cukup signifikan. Oke. Nanti kita lihat berikutnya. Ini berikutnya. Berikutnya itu kita akan bahas tentang variogram. Variogram itu dapat kita tuliskan rumusnya seperti ini, gamma L itu variogram L. Nah, sedangkan V itu artinya kita menghitung ini perbedaan antara pasangan, harga pasangan. X di U dan X di U tambah L bedanya berapa, kan XU dikurang XU tambah L. Jadi beda harganya berapa, kemudian dicari variansinya. Ya, dicari variansinya, kemudian dibagi 2. Nah, itulah yang kita sebut sebagai variogram. Ya, jadi ada yang menyebutkannya itu semi variogram. Ya, atau kita sebutnya setengah ya, dari variansi. Ya, variansi perbedaan harga pasangan. Ya, ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau untuk L-nya sama dengan 0, ini sifatnya ya, secara kualitatif, kalau L-nya sama dengan 0, maka variogramnya ini itu akan sama dengan 0. Kenapa? Karena kita mengurangkan antara X di U dengan X di U. Harganya kan sama. Kalau kita kurangkan dia jadi 0. Kemudian kita cari variansi ya dari beda 0 itu ya. 0 juga dia. Ya, variansinya juga akan 0. Jadi variogram L0 itu akan sama dengan 0. Nah, jadi beda harga antara data yang berpasangan itu dia akan meningkat kalau jaraknya juga meningkat. Ya, jaraknya itu menjauh, ya, jaraknya membesar. Maka dia akan perbedaannya ini akan membesar. Itu umumnya ya, umumnya. Ya. Nah, kemudian variansi variansi itu akan naik apabila lag distance naik. Ya, kan berarti mirip ya. Ya, variansi naik. Nah, jadi nanti akan kita lihat dia akan berlawanan dengan covariance. Ya, berlawanan dengan covariance. Kalau variansinya naik, covariance-nya turun. Nah, itu namanya berlawanan. Ya, namanya
berlawanan. Nah, kovarian itu dia mulai atau pada L sama dengan 0, dia punya harga ya C0 ya. C0, L-nya sama dengan 0. Tetapi variogram itu selalu akan sama dengan 0 untuk L sama dengan 0. Dan naik ya kalau jaraknya itu akan naik. Ya, jaraknya naik, dia akan naik. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan 3 poin ini? Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ya, kalau enggak lanjut ya. Nah, ini rumus-rumus yang tadi, ini mengulang. Nah, rumus-rumus yang tadi, ini rumus variogram. Ini tambah dengan ini. Ya, karena dia, kalau dia kita anggap stasioner orde 1 kan rumus ini berlaku. Ya, kalau dia stasioner orde 1, maka ini akan sama dengan 0. Ya, ini akan sama dengan, karena ekspektasi dari X, U, sama dengan ekspektasi dari X utama L. Jadi kalau dia sama, kita kurangkan, itu akan sama dengan 0. Ya, jadi suku yang ini hilang, ya, tersisa suku ini. Ya, jadi kita akan dapatkan gamma L itu adalah ini. Ya. Oh, salah, terbalik. Jadi ini yang 0. Ekspektasi dari beda antara apa namanya? Ekspektasi dari XU itu sama dengan ekspektasi di U tambah L. Nah, ini dia. Jadi ini yang 0. Ya, ini yang 0. Sehingga tersisa ini. Nah, ini dia, tersisa. Ya. Nah, dan nanti dapat kita lihat hubungan antara variogram dengan covariance itu adalah variogram itu sama dengan C0 dikurang CL. Nah, ini rumus yang suka nanti dipakai. Ya. Jadi ini variogram, ini covariance L. Nah, jadi kalau kita buat dalam bentuk persamaan geostatistiknya, persamaannya jadi begini. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya gini. Kalau variogram dia naik, kalau kovarian dia turun. Nah, jadi sifatnya berlawanan. Ya, sifat berlawanan. Nah, sedangkan sumbu koordinat untuk kovarian yang sebelah kanan. Nah, ini. Sedangkan yang untuk variogram sebelah kiri. Nah, ini harganya. Ya, harganya beda ya. Ya. Oke. Halo? Kedengaran suaranya? Dengar, Ini Pak. kayak kedengaran ya, kayak terganggu, barusan terganggu. Ya, jadi variogram itu naik, increase. Ya, kalau kovarian turun. Ya. Kovarian decrease. Ya. Nah, jadi variogram dan covariance punya hubungan tadi. Gamma L sama dengan C0 dikurang CL. Rumus yang tadi barusan kita lihat. Ya, rumus yang ini. Rumus yang ini. Ya, rumus yang ini. Nah, ini pernyataannya. Ya. Variogram naik kalau distance-nya bertambah, ya. Dan apa namanya? Dan hubungannya akan menurun, weaker, semakin lemah. Ya, hubungannya kan semakin lemah. Kalau dia semakin jauh, ya. Kan saudara paham itu kan? Ya. Itu akan terlihat ya, akan terlihat sama di variogram juga bisa terlihat, di covarian juga bisa terlihat. Ya. Covarian menurun as the lag distance between the two value increase. Nah, jadi covarian akan turun, sedangkan variogram akan naik. Nah, ini variogram akan naik. Ya. Nah, bisa nggak saudara kira-kira memahami kenapa variogramnya naik, hubungan antar pasangan itu semakin lemah. Nah, kan dibilangnya semakin lemah nih. Ayo, kenapa? Kira-kira dalam pemikiran saudara? Gimana? Variogramnya semakin besar, berarti hubungannya makin lemah. Atau keterkaitannya makin
mengecil. Hmm. Sama dengan kovarian. Kovarian itu kan hubungan korelasi kan. Jadi semakin jauh dia, korelasinya makin, ya, koefisien korelasi kan, koefisien korelasi itu dibagi, ya, dengan channel, ya. CL dibagi dengan channel. CL-nya makin menurun, ya. Jadi koefisien koefisien korelasinya juga semakin menurun. Nah, jadi keterkaitannya makin lemah. Ya. Kalau covariance menurun, kalau variogram naik, keterkaitannya berarti menurun. Nah, kira-kira apa? Kenapa? Kenapa variogramnya naik? Variogramnya naik, hubungannya melemah. Ada yang kira-kira ini punya ide. Idenya apa? Jadi kalau variogramnya naik nih, nah, variogramnya naik, ya, variogramnya naik, hubungan antar pasangan melemah, nah, atau menurun, ya, atau keterkaitannya mengecil, boleh juga. Gimana? Kenapa dia disebut melemah hubungannya? Karena variogram itu menunjukkan perbedaan. Jadi kalau variogramnya membesar berarti perbedaan antar pasangan itu makin besar. Kalau perbedaannya makin besar berarti keterkaitannya makin melemah. Nah, kira-kira paham? Atau masih ragu, bingung? Aceh gimana? Aceh ini teman-temannya udah Iya paham Pak, kira-kira? Udah paham kira-kira nggak Pak teman-temannya nih? iya Pak. Soalnya Hah? mereka juga tadi respon Pak. Kenapa? Kenapa Aceh? Jadi nanti gini, kalau kalau Aceh udah paham, temannya belum, dibantu ya. Baik Pak. Dibantu. Siapa yang udah bisa duluan, bantu temannya yang belum bisa. Nah, bagus loh, belajar yang seperti itu tuh bagus. Ya, bagus sekali. Kalau saya menganjurkan ya belajar bersama itu dianjurkan sekali. Ya. Dah, lanjut ya. Iya Pak. Nah, lanjut. Ini rumus apa tadi namanya? Rumus untuk menghitung variogram. Kan tadi tinggal suku ini ya. Suku yang satu lagi sama dengan nol kan. Nah, jadi ini adalah rumus untuk menghitung variogram. Nah, ini dia jumlah pasangan. Ya, jumlah pasangan. Kalau ini apa namanya? eh, pasangan antara UI dengan UI tambah L. Nah, jadi sudah ada tahu ya. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi. Bagaimana mengestimate. Nah, ini data yang tadi juga nih. Ini C-nya coba dihitung, gamanya coba dihitung. Kalau tadi yang disuruh apa? C-nya dihitung, R-nya dihitung. Nah, sekarang variogramnya. Nah, berdasarkan persamaan yang tadi coba. Mungkin hasilnya akan beda. Persamaan yang ini. Setelah C-nya dihitung, channel-nya diketahui, itu gamma. Nah, hasilnya seperti apa? Ya, paham? Ya. Iya Pak. Nah, ini nih hasilnya nih setelah dihitung. Nanti setelah saudara coba, kira-kira sama nggak hasilnya dengan yang ini. Jadi solusinya sudah ada. Ya, solusinya sudah ada. Ini itu adalah variogram, sedangkan yang hitam itu adalah covariance. Ya, ya, yang hitam adalah covariance. Ini ada di buku ya, gambar-gambar itu ada di buku. Ya, ada di buku. Jadi secara tradisi ya, kebiasaan ya, secara kebiasaan atau konvensi ya, konvensional. Iya, variogram itu digunakan di dalam
geostatistik dalam melihat hubungan spasial. Ya, di dalam geostatistik hubungan spasial. Jadi tadi sudah kita tahu kan, semakin besar harga variogram, ya itu artinya apa namanya? Artinya keterkaitan ya pasangan tersebut semakin lemah. Nah, itu berarti hubungan spasial kan? Ya, itu namanya hubungan spasial karena tergantung pada jarak. Tergantung pada jarak dalam ruang ya. Ya, ini tapi di dalam kondisi tertentu dia bisa juga tidak ya, karena data itu bisa saja terjadi data yang tidak cocok ya untuk masalah yang kita asumsikan. Ya. Kalau misalnya di dalam geologi ada struktur ya, atau ada batas antar litologi gitu kan. Nah kalau batas antar litologi itu dilewati oleh L, itu kan nggak berlaku tuh rumus. Sudah nggak berlaku tuh rumus, nggak bisa kita pakai rumusnya. Ya, jadi harus kita pakai dalam area di mana rumus itu memang cocok ya, cocok tuh digunakan. Nah, ini mengulang lagi nih, ini datanya. Nah, nanti dapat saudara lihat ya. Ini data lapangan ya. Kalau yang 7 buah tadi itu data numerik namanya. Data untuk supaya bisa belajar menghitung. Nah, kalau ini tuh data betul-betul data dari lapangan. Ya, data dari lapangan ini. Ya. Jadi ini adalah hubungan antara variogram dan covariance. Ya kan? C0 bisa dihitung, ya kan? Nah, untuk L-nya 0, ya untuk L-nya 0, variogramnya 0 kan gitu tadi. Ya kan? Nah, untuk kondisi L sama dengan 0, CL ini ya sama dengan C0. Jadi CL itu ada ini, yang atas. CL di L sama dengan 0, C di L sama dengan 0. Itu harganya yang atas. Ya, harganya yang atas. Nah, gamma L sama dengan C0 untuk L tak hingga. Kalau L-nya tak hingga, harga gamma L-nya kan ini, yang datar ini. Nah, yang datar ini terus tak hingga kan, yang datar ini harga variogram itu artinya dia sama dengan harga C0. Nah, ya kan? Ya, dan CL-nya itu sama dengan 0. Nah, ini CL-nya sama dengan 0 untuk ini tak hingga harga CL-nya sama dengan 0. Nah, kira-kira ini gambarannya seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, ini dijelaskan lagi tapi dalam bahasa Inggris. Apa yang saya sebut. Ya. Nah, ada yang mau bertanya kini? Yang ini? Ini banyak dipakai nanti ini. Ya, bisa sering kita temukan ya di dalam masalah perhitungan. Ya. Nah, ini kalau kita buat simple gitu kan, ini variogram, ini tuh covariance. Secara geostatistik orang membuatnya supaya mudah ya dipahami, ya mudah dipahami. Dan rumusnya ini hubungannya. Ya kan? Ya coba rumus ini kita masukkan ke sini. Untuk L C C0, L-nya sama dengan 0 kan harganya ini. Ini kan L sama dengan 0 nih. Di sini disebutnya H ya. Ya, bukunya beda. Makanya dia sebutnya gamma H dan CH, kan L. Ya. Nah, jadi gamma H sama itu apa namanya persamaan yang kita apa namanya yang kita tunjukkan tadi sama dengan ini ya sama dengan ini ya jadi CH nah CH itu kan yang hitam ini nah di satu titik CH misalnya ini kan apa namanya bukan CH gamma H variogram ini nah harga yang ini pada titik ini itu sama dengan C0 C0 itu Pak C0 itu ini nah kan sama dengan ini dikurangi dengan CH-nya di sini. H-nya di sini. Nah, H di sini kan 0. Jadi C0 dikurang 0. Nah, jadi ini gamma H sama dengan C0. Ya. Nah, kemudian autokorelasi apa namanya dapat juga dihitung pakai ini.
Kenapa disebut autokorelasi? Karena kita mengkorelasikan data itu dengan dirinya sendiri. Makanya disebut autokorelasi. Ya. Ya, nah ini rumus-rumus yang sudah kita bahas. Rumus-rumus yang sudah kita bahas. Ya. Nah, ini tuh adalah stasioner ya. Kalau ini sama dengan nol. Kemudian ini adalah variogram. Ya, ini variogram. Nah, rumus yang ini kalau kita masukkan ke sini, kalau kita tulis kembali ya jadi begini. Ini itu sama dengan ini. Ya. Nah, rumus ini karena ini ya, karena dia ekspektasi. Dia stasioner order 1. Ya, karena ini. Karena ini yang hijau dengan yang ini tuh abu-abu sama. Ya, itu sama. Nah, sedangkan yang merah dengan yang biru ini itu sama. Ya. Ya. Nah, ada pertanyaan nggak ini? Ada. Ada pertanyaan? Nggak ya? Hmm. Nah, ini Iya, Pak. nah, ini contoh data itu bisa juga sudah coba nih. Ini contoh data nih. Ini datanya ini, X-nya ini, Z-nya ini. Ini harga parameternya, Z ini kedalaman atau jarak. Ini rumus. Nah, rumusnya ini ZI. Ya, kalau tadi kita pakai UI ya, dikurang UI tambah H. Tambah H-nya itu indeks, bukan di atas. Jadi tambahan itu indeks di bawah. I tambah H itu indeks. Ya, paham ya? Iya, paham. Nah, jadi ini apa namanya ini salah nih. H-nya itu H. Nah, misalnya ditulisnya di bawah sini tambah H. Nah, tambah H, I tambah H. Dia sebagai indeks. Subscribe. Ya, subscribe. Bukan, kalau ini kan ditambah H jadinya kan, bukan, itu salah. Nah, ini dicoba nanti, bisa dicoba. Ya, dicoba. Nah, sekarang yang disebut variogram tadi itu, kan bentuknya tadi, nah ini salah satu bentuk nih. Salah satu, nah ini salah satu bentuk variogram. Nah, yang ideal tadi, nah ini juga bentuk variogram. Nah, jadi kalau kita lihat, secara umum dipakai begitu ya. Nah, kalau yang abu-abu nih abu-abu nggak kelihatan ya. Nah, ini rumusnya tuh ini. Ya, rumusnya ini kubik ya, apa ya? Kubik yang ini ya, kubik yang ini. Kubik yang ini Gaussian ini Gaussian. Kemudian eksponensial yang hijau, kuning. Ini apa nih warnanya jadinya nih? Biru, kuning, merah nih mestinya ya. Oh iya, iya, ini spherical. Ini salah nih. Mestinya ini gambarnya abu-abu. Atau ini diganti merah ya. Spherical. Paham? Paham nggak? Ini merah mestinya nih. Kan nggak ada merah. Nggak ada merah. Ini merah mestinya. Atau Ini ini, ya. Mendingan ini diganti merah. Gampang ganti merah ini. Coba, saya coba ganti merah. Oh, nah, cocok lah kira-kira ya.
Nah, cocok ya diganti merah supaya dia berkorelasi dengan grafik merah. Ya. Udah, paham ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis tadi. Ya, kalau tadi kasih warna kan, nah ini dipisah satu persatu. Ya, ini Gaussian. Kalau ini linear, kalau ini spherical. Sama dengan yang tadi, gambar berwarna tadi. Kalau ini eksponensial, ini circular. Ya, ya, sama dengan ini. Ini yang bawah itu linear. Ya. Nah, ada beberapa kesulitan kita, susah karena misalnya data kita sedikit. Jadi untuk mengambil hubungan spasialnya itu dari data sedikit itu biasanya tidak kurang bagus ya. Nah, kadang-kadang data yang berjarak kita kan mengharapkan L1 itu jaraknya betul-betul L1 kan. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak yang punya L-nya sama dengan 1 itu sangat sedikit, hanya 1 atau 2 begitu kan nggak bisa dipakai. Nah, akhirnya dikasih toleransi. Kurang lebih dari 1 misalnya sekian ya, kurang lebih setengah gitu misalnya itu diterima sebagai 1 gitu misalnya. Itu juga boleh ya. Jadi ada semacam pendekatan. Ya. Ya, baik 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 jarak tidak pas ataupun arahnya tidak pas. Ya. Jadi itu semuanya itu diputuskan dengan pertimbangan. Ya. Jadi perlu ini nih strong theoretical foundation. Nah, jadi kita betul-betul paham ya teori dasarnya. Jadi ini perlu nanti. Jadi itu yang saya sebut itu pemahaman itu perlu ya sebelum kita menggunakan metode ini. Ya. Sebetulnya metode apapun harus paham dulu sebetulnya ya sebetulnya. Nah, tapi ada beberapa metode pemahamannya itu tidak begitu berisiko ya karena kalau diaplikasikan problemnya tidak banyak gitu ya tuh boleh ya. Ya di antara problemnya ini adalah kekurangan jumlah data pasangan ya jadi jarak 1 tidak banyak begitu artinya berapa ya harus ada toleransi kemudian tidak stabil ya jadi harga estimasinya itu tidak stabil ya jadi bisa berubah-ubah ya. Jadi ada juga data outlier. Pengaruh dari data outlier itu biasanya dihilangkan ya, data outlier itu dihilangkan. Kemudian akibat dari bias. Arti bias tahu kan ya? Masih ingat? Bias itu arti apanya? Apa artinya? Apa artinya bias? Bias itu data yang kita dapatkan itu harganya itu tidak tepat, tapi cenderung untuk lebih kecil, misalnya itu namanya bias. Atau data yang kita dapatkan dari hasil pengukuran itu cenderung lebih besar, itu namanya bias. Ya, ada kecenderungan, ya, itu namanya bias. Nah, jadi untuk masalah kekurangan pasangan, ya ini pasangannya kurang gitu ya, pasangannya kurang. Nah, itu bisa diberi toleransi seperti ini toleransi. Misalnya jarak L kita itu adalah ini. Jadi setiap data yang berada antara dua lingkaran ini dan lingkaran yang luar itu dianggap L-nya sama. Ya, jadi ada toleransi. Ya, lag tolerance. Ya, jadi ada toleransi. Jadi sebetulnya L-nya itu plus minus data L. Nah, seperti ini, data L. Jadi supaya datanya jadi banyak. Ya, kalau tidak datanya tentu akan sedikit ya, betul-betul jarak L. Nah, ini adalah contoh. Ya, contoh pendekatan ya dari datanya ada di buku nih di tabel makanya buku perlu nanti dipelajari ya
Ini toleransinya 250 feet, ini toleransinya 500 feet, ini toleransinya 700 feet. Nah, sehingga kita dapatkan variogramnya ini. Kalau 500 feet, variogramnya ini. Nah, ini nanti bisa saudara ini. Ini jumlah pasangan. Ya, kalau 250 feet, ini jumlah pasangan kalau 500 feet toleransinya. Nah, gitu. Ya. Jadi dengan memberikan toleransi, jumlah data yang berpasangan bisa bertambah banyak. Nah, ini adalah hasil variogram. Ya, untuk masing-masing ya. Ya, untuk masing-masing. Nah, nanti ini diambil dari buku ya. Kalau yang ini arah. Kalau kita pakai arahnya misalnya arahnya ke sini. Ya, misalnya berapa nih arah ke sini itu arah 45 derajat dari arah utara begitu ya. Kalau kita berputar ke arah timur. Misalnya arah ini. Nah, ini adalah toleransinya delta theta. Ini delta plus minus delta theta. Nah, itu namanya toleransi. Nah, di dalam penggunaannya sering orang menggunakan seperti ini. Area toleransinya itu seperti ini. Jadi seperti pensil. Jadi pada jarak tertentu ini jaraknya itu konstan. Jadi dia menggunakan bandwidth. Ya. Nah, itu jadi ada toleransi. Ya, ada toleransi. Nah, ini adalah contoh ya, hitung kovarian, korelasi koefisien, variogram sebagai fungsi dari lag distance, melihat reverse second order plot kurva ini sebetulnya mengulang ya, covariance dan koefisien korelasi, covariance dan variogram. Nah, ini sama dengan yang dicontohkan tadi, ya, sama yang dicontohkan tadi. Nah, ada pertanyaan? Nah, gimana tuh kira-kira yang kita bahas sekarang? Gimana? Mas bisa diikuti, Pak. Ya bisa ya, masih diikuti. Iya. Ya, kita lanjut ke slide berikut. Boleh, Pak. Boleh ya. Oke. Slide berikut. Nah, ini kita mulai ya membahas ini. Mulai membahas. Nah, sekarang bagian estimasi ya yang banyak dipakai di dalam pertambangan, perminyakan, ya. Maka disebutnya konvensional, sering dipakai orang. Ya. Ya. Jadi disebutnya conventional estimation technique. Ya. Jadi caranya gimana? Jadi kira-kira nanti kita mencari titik yang akan kita libatkan ya untuk estimasi. Ya. Jadi secara di sini disebutnya preliminary consideration. Jadi harus diperhatikan. Ya, mencari titik tetangga. Kemudian ada cross validasi untuk melihat apakah memang itu lebih bagus hasilnya. Nah, itu menggunakan metode cross validasi. Nah, kemudian berikutnya yang kedua itu ada beberapa metode kriging. Ya, yang masih dalam bentuk linear kriging. Nah, non-linear kriging itu bisa saja nanti sudah baca di buku ya. Ya, misalnya log normal, multi Gaussian, indikator kriging itu namanya non-linear kriging. Ya. Ya. Jadi nanti dapat juga dilihat hasilnya tentang ketidakpastian ya atau error plus minusnya. Nah, itu namanya ketidakpastian. Nah, jadi kita menggunakan estimasi untuk titik yang tidak ada data atau interpolasi, itu namanya estimasi. Interpolasi, ya.
kita menggunakan hubungan spasial. Jadi ini untuk menghitung estimasi untuk titik yang tidak ada data. Secara konvensional itu learning. Linear kriging, ya, non-linear kriging itu konvensional. Yang bukan non-konvensional itu bisa saja nanti simulasi, ya, di dalam simulasi. Kalau di reservoir itu simulasi reservoir. Kan buku kita itu buku untuk reservoir, ya. Jadi contohnya reservoir lebih banyak. Ya. Ya, jadi oke. Jadi kita menggunakan model spasial atau model hubungan spasial untuk menghitung interpolasi atau unsample location. Atau ini kita lebih mempelajari conventional estimation teknik, ya, secara umum. Nah, kemudian, ini kriging ini berasal dari insinyur namanya Danny Crick. Dia bekerja di tambang emas di Afrika Selatan. Ya, di Afrika Selatan. Kemudian teorinya Crick ini dikembangkan oleh Materon, maka metodenya itu disebut kriging. Nah, metode itu disebut kriging teknik. Jadi conventional estimation teknik yaitu menggunakan kriging. Estimation. Jadi nanti waktu kita melakukan interpolasi atau mengestimasi harga pada titik yang tidak punya data, kita menggunakan rumus ini. Jadi X bintang itu artinya harga estimasi, ya, pada titik U0 berdasarkan pada titik-titik tetangga, ya, XUI. Ya, kemudian masing-masing dikali dengan bobot masing-masing, ya, dari X itu. Jadi lambda I, ya, dari XUI. Dia punya bobot masing-masing. Nah, itu cara kita menghitung interpolasi. Ya, ini jadi yang bintang ini adalah harga estimasi, sedangkan XUI itu adalah harga yang diketahui atau data. Ya, nah, lambda I inilah nanti yang akan dihitung. Ya, akan dihitung. Nah, ini rumus yang tadi, ya. Lambda itulah nanti yang akan dihitung dengan menggunakan variogram yang kita punya atau hubungan spasial statistik yang kita punya. Jadi kita menghitungnya dengan menggunakan bobot, ya, bobot. Nah, bobotnya ini itu kita dapatkan dari hubungan spasial, ya, hubungan spasial yang kita punya, variograf, kovarian, kovarian itu kita gunakan untuk menghitung bobot lambda. Nah, prinsipnya itu adalah MVU, jadi minimum variance, ya, dan unbiased estimation atau MVUE. Ini prinsipnya, dasarnya. Jadi artinya itu minimum variansi. Jadi variansi errornya minimum. Kalau variansi errornya minimum kan berarti bagus, kan? Errornya minimum. Nah, bagus, kan? Kemudian estimasi, unbiased estimasi. Jadi estimasinya itu tidak bias. Yang diharapkan itu, ya, tidak bias. Itulah yang disebut algoritma kriging. Ya, algoritma kriging. Jadi yang perlu kita lihat dulu itu adalah, nah, ini. Jadi ini diperlukan. Jadi untuk menghitung estimasi ini kita memerlukan data, ya, data tetangga. Ya. Jadi kalau terlalu banyak, ya mungkin kita akan mengalami kesulitan, ya. Ya. Kalau terlalu sedikit, estimasinya juga mungkin tidak bagus. Ya. Jadi ini perlu, ya, perhatikan betul, ya, local variability, kemudian berapa jumlah tetangga yang mau dilibatkan. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian hasilnya
itu bisa kita cross validasi. Ya, jadi setiap asumsi atau yang kita pilih itu nanti kita hitung apa namanya dengan menggunakan cross validasi. Ya, apakah dia lebih bagus atau lebih jelek ya, lebih buruk. Apa metode yang kita bandingkan. Tentu yang akan kita pilih nanti tentu metode yang lebih bagus. Ya. Hasil cross validasinya paling bagus. Jadi keduanya ini tuh perlu diperhatikan ya, jumlah data, variability data, ya ukuran dan sebagainya, ukuran data itu perlu diperhatikan. Kemudian lakukan cross validasi. Nah, jadi dua ini itu sebetulnya pentingnya dilakukan supaya kita mendapatkan hasil yang bagus. Ini untuk menentukan titik tetangga. Ya, jadi harus didefinisikan tetangga yang mau dilibatkan ya, titik terdekat yang mau dilibatkan untuk menghitung interpolasi. Ya, interpolasi. Nah, kriging yang kita bahas sekarang itu masih bersifat linear. Ya, ya, bersifat linear. Nah, kalau datanya yang kita libatkan itu apa namanya? Jumlah data yang kita libatkan itu akan mengakibatkan matriksnya juga bertambah besar. Kalau misalnya data yang kita libatkan 4, maka matriksnya nanti ukurannya 4 kali 4 ya untuk menghitung lambda. Ya, untuk menghitung lambda. Jadi kalau semakin banyak data yang kita libatkan, itu kan 10 gitu misalnya, maka materinya 10 kali 10. Jadi semakin banyak ya. Jadi perhitungannya itu akan semakin berat. Ya. Dan juga belum tentu menghasilkan yang bagus. Nah, itu jadi maka perlu. Jadi jumlah sampel, jumlah titik tetangga yang mau dilibatkan itu perlu ya dibatasi, perlu dilihat, dites. Kemudian luas area. Area kita definisikan ya untuk tetangganya itu luasnya seperti apa. Bentuknya seperti apa. Luasnya berapa besar gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti harapannya kalau kita lakukan yang tadi itu, nah, kita lakukan yang ini, ya maka hasilnya itu nanti akan lebih bagus. Harapannya begitu. Ya, harapannya begitu. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan ya, stasioner OD1, stasioner OD2, itu harus diperhatikan apakah memang cukup kan untuk dibahas stasioner OD1 atau stasioner OD2. Nah itu. Jadi ini 3 ini perlu diperhatikan. Ya. Jumlah data, ukuran luas area dari titik tetangga yang mau dilibatkan, dan bentuk ya areanya tersebut bisa segi 4, ya bisa apa namanya segi 4, bisa lingkaran gitu ya, bisa elip, ya, itu bisa macam-macam. Nah, kemudian jumlah sampel itu tadi sudah kita bahas. Nah, jumlah sampel ini di sini menganjurkan minimal 4, maksimum 12. Nah, itu karena tadi itu, karena pengalaman. Ya, kalau lebih dari itu biasanya datanya juga belum tentu menghasilkan yang bagus. Dan padahal menghitungnya udah berat. Nah, ini bentuk area bisa berbentuk elips seperti ini, dan ini tuh adalah titik-titik yang ada di dalam area yang elips. Kalau ini lingkaran. Jadi bisa kita pilih nih mana yang mau kita pakai. Ya, bentuk dari area. Ya, jadi ini cukup menentukan ya, cukup menentukan. Jadi kalau kita bagus dalam memilih bentuk area, jumlah titik, ya, nah itu nanti ukuran area, nah itu nanti akan memberikan hasil yang bagus ya. Kadang-kadang walaupun kita sudah mengalami kesulitan dalam menghitung, tapi hasilnya tidak bagus malah. Ya, terlalu banyak yang dihitung, kemudian hasilnya terlalu banyak yang salah, nah itu berarti
nggak bagus metode yang dilakukan, strateginya salah. Ya, ini tadi bentuk ya, bentuk. Nah, yang berikutnya itu adalah cross validasi. Nah, cross validasi itu artinya apa? Cross validasi itu kita terlebih dahulu menghitung error. Error itu adalah perbedaan antara harga sebenarnya dengan harga estimasi. Jadi kalau di titik itu ada harga sebenarnya, harga yang diukur, itu namanya harga sebenarnya, kemudian dikurangkan dengan estimasi. Yang estimasi ini yang kita hitung dengan menggunakan interpolasi tadi, yang menggunakan kriging tadi. Ya, nah, perbedaannya seperti apa? Ya, berapa harga perbedaannya? Itu namanya E, ya, atau error. Ya, atau error. Itu boleh disebut ya error pada UI. Ya. X itu harga pada, X itu adalah harga ya, sampel atau yang diukur, sedangkan X bintang itu adalah harga yang dihitung, yang diestimasi. Nah, bagaimana cara kita melakukan cross validasi? Kalau kita punya satu metode itu misalnya kita punya 100 titik data gitu misalnya ya. Nah, 100 titik data ini kita coba titik pertama gitu ya. Nah, titik pertama ini kan datanya ada. Ya. Titik kedua dan ketiga, keempat, kelima itu kita gunakan untuk data yang diketahui untuk memprediksi di titik pertama. Sehingga X bintangnya itu ada di titik pertama. Jadi kita bisa menghitung harga data di titik pertama dan harga estimasi di titik pertama. Nah, bedanya berapa? Ini kemudian kita plot errornya berapa, ya, true value-nya berapa, ya, true value-nya, errornya berapa, estimasi harganya berapa. Ini misalnya ini gini, ini harga estimasi, misalnya kalau harga estimasi 1, kemudian harga yang sebenarnya itu 2,1, berarti titiknya di sini. Ya, titiknya di sini. Nah, semuanya diplot. Ya, kemudian tes titik kedua, tes titik ketiga, tes titik keempat, tes titik kelima, sampai titik ke 100 dites. Jadi kita punya titik cross validasinya 100 titik nih. Nah, jadi nanti kita lihat apakah dia itu memenuhi persamaan X, Y sama dengan X. Kalau dia memenuhi ini sama Y sama dengan X nih, garis nih. Kalau dia memenuhi seperti ini berarti bagus kan. Tapi kalau dia jauh seperti ini, nah, tidak stabil, itu berarti kurang bagus. Atau berubah nih. Ya. Untuk harga datanya kecil, dia errornya lebih besar. Estimasinya lebih besar. Kalau harga datanya besar, harga estimasinya lebih kecil. Ya kan? Jadi apa namanya? Ini namanya melakukan cross validasi. Nah, setiap metode yang kita pilih, kita bisa melakukan cross validasi. Metode itu artinya titik yang dipilih, misalnya 2 dites, 3 dites, 4 dites cross validasinya, 5 dites cross validasinya. Karena yang paling bagus antara yang kita tes itu yang namanya kita melakukan cross validasi. Ya. Nah, ini estimasi error ya. Ini estimasi error untuk semua harga itu sama, variansinya itu sama. Tapi kalau ini tidak, nah, ini membesar. Nah, ya variasinya membesar. Jadi ini heterosedasticity, sedangkan ini homoscedasticity. Jadi ini seragam, ya, seragam. Nah, ini error value yang diplot. Jadi ini untuk no spatial relationship dari error value. Tapi kalau ini dapat kita sebut ada kecenderungan. Kecenderungannya itu membesar ke arah apa namanya, arah tenggara. Misalnya begitu ya. Nah, jadi ada kecenderungan. Kalau ini merata, ya, di semua tempat merata. Oke. Nah, jadi nanti contoh-contohnya itu nanti ada simple kriging, ada ordinary kriging, ada co-kriging dan universal kriging. Nanti kita bahas nanti. Ya, ada block kriging dan sebagainya nanti akan kita
kita bahas. Ya. Nah, ini contoh dulu ya, simple kriging. Ya, simple kriging. Nah, simple kriging menggunakan rumus yang seperti ini. Ya. Yang contoh yang seperti ini. Rumusnya jadi ditambah lambda 0. Tambah lambda 0. Jadi X bintang ini adalah estimasi, X UI itu adalah titik tetangga, titik yang berdekatan, N itu adalah jumlah data, bobot lambda I itu adalah bobot untuk masing-masing data, kemudian lambda 0 itu konstanta, jadi ada konstanta tambahan ya, konstanta tambahan. Ya, bagaimana kita menghitung lambda ya, dari data yang kita punya berdasarkan prinsip ini, MFU. Ya, nah ini minimal variance unbiased estimation. Ya, minimal variance unbiased estimation. Nah, kalau kita menyatakan unbiased estimation, jadi yang kedua dulu ya, ini harus terpenuhi. Ekspektasi dari errornya itu sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ya, jadi ekspektasi dari error itu sama dengan 0. Ya, ya ini kira-kira kadang-kadang mahasiswa kita juga sulit memahami apa maksudnya estimasi error sama dengan 0 nih. Yang disebut error itu adalah beda antara harga estimasi dengan harga data. Ya, seperti yang kita melakukan tadi pada cross validasi. Errornya sama definisinya dengan itu. Kira-kira gimana? Ada yang ingin bertanya atau udah paham? Estimasi error sama dengan 0. Nah, itu artinya apa? Nah, kalau ini berlaku, itu artinya kondisinya tidak bias. Ayo, kira-kira apa? Atau mau dijelaskan? Ini sebetulnya sudah sering kita gunakan. Ya, definisi dari estimasi itu apa? Estimasi itu rata-rata dari semua error yang kita peroleh. Nah, kalau rata-rata dari semua error yang kita peroleh, dulu, yang kita definisikan sebagai error, ya kan? Rata-ratanya sama dengan 0. Ya. Ini nih, kira-kira artinya adalah error itu kan bisa plus, bisa negatif kan? Kalau X bintangnya lebih besar, berarti errornya jadi plus. Kalau X bintangnya lebih kecil dari X, itu harganya negatif. Nah, itu kalau kita jumlahkan Ya. semua, positif negatif, itu akan sama dengan 0. Nah, kalau itu terjadi, data estimasi kita namanya tidak bias. Ya, kira-kira paham nggak? Iya, paham, Pak. Oke, paham dulu ya. Nah, oke, kita lanjut. Ya. Nah, kemudian kalau ini berlaku, maka ekspektasi dari ini kan lambda 0 ya, suku yang ini lambda 0 ditambah ini. Ini sama dengan harga ekspektasi dari X U0. Nah, berarti harga ekspektasi dari X U0. Ya, harga ekspektasi di X U0 yang ini. Ya. Nah, kemudian karena ini itu adalah harus sama dari persamaan yang ini. Ya, persamaan ini akan menghasilkan persamaan yang ini. Ya. Nah, sehingga kita akan peroleh apa? Peroleh kalau ini sama dengan yang ini, ya XUI, ekspektasi di XUI sama dengan ekspektasi dari X0, ya maka ini itu adalah M, ini juga adalah M, ya kan? Sehingga sigma 0 ditambah dengan lambda I kali M, nah ini semuanya kali M kan? Nah, jadi M kali
lambda I yang di apa di belakang sigma nih. Jadi M-nya. Jadi yang ini itu kita ganti dengan yang ini. Ya, karena ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi negatif ya. Jadi sigma lambda I karena dia kali M semua, maka M-nya bisa kita keluarkan. Ya kan? Ini itu M sendiri. Nah, ini dia satu. Nah, M sendiri. Jadi kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan yang tadi itu tidak bias ya. Nah, sekarang variansinya minimum. Ya. Variansinya minimum, ini diminimumkan, itu akan mengakibatkan, nah ini ada di buku sebetulnya, di appendix menjelaskannya. Ya, ada di appendix. Kalau saudara ingin gitu diskusi tentang ini bisa, atau lihat buku saja juga bisa. Nah, ini kalau kita turunkan dengan menggunakan minimum variance, maka kita akan peroleh persamaan ini. Nah, nantinya itu ada di appendix ya, appendix buku. Nah, ini dapat kita tuliskan dalam bentuk matriks. Yang ini nih dapat kita tuliskan dalam bentuk matriks. Nah, ini lambda J itu ini. CUI UJ itu adalah ini. Sedangkan yang ini CUI U0 itu adalah ini covariance ya. Covariance. Ini covariance UI UJ. Ya. Nah, jadi dapat ini. Nah, inilah yang disebut matriks tadi itu. Matriks untuk menghitung lambda 0. Nah, ini kan matriksnya diketahui nanti. Setelah kita hitung pakai covariance dari covariogram atau variogram. Ya. Atau covariance, kalau kita juga covariance. Dapat. Nah, ini juga dari covariance kita dapatkan. Sehingga lambda ini dapat kita hitung. Ya, dapat kita hitung dengan menggunakan inverse matrix. Ya, ini lambda, ini lambda ya, ini lambda yang ini. Matriks kolom, ini matriks kolom. Ini matriks bujur sangkar, ini matriks kolom. Ya, ini. Ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan harga variansi errornya itu adalah ini. Tambah ini, lambda I-nya kan dihitung tadi. Tambah ini, covariance dari masing-masing. Nah, sehingga, nah ini contoh ya. Nah, ini contoh. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sekarang Jelas, Pak. sekarang kita lihat contoh ya. Ini titik posisi. Titik posisi data U1, U2, U3. Jadi contoh supaya bisa ngitung aja. Jadi ada 3 data. Mau kita estimasi di sini U0. Ya, U0. Nah, di sini kita sudah tahu variogramnya ini. Ini yang variogram dimodelkan tadi tuh. Variogram yang kita modelkan, jadi ini adalah variogram eksponensial. Nah, variogram eksponensial. Jadi dengan menggunakan ini nanti kita akan prediksi harga di U0. Harga di U0. Harga di 1 ini 10. Harga di U2 25. Harga di U3 ini 20. Ya. Nah, ini untuk soal yang kedua, part 2. Ini soal yang ketiga, variogramnya digunakan spasial, ya variogramnya diubah. Ya, variogramnya diubah. Ya. Nah, ini jadi dengan menggunakan variogram yang berbeda-beda ya, part 1, part 2, dan part 3. Ini variogram yang digunakan. Jadi kalau kita plot variogram itu jadi seperti ini. Ya. Ya, ini range-nya yang 100, ini range-nya 200 yang hitam. Nah, range-nya seperti yang ini, range-nya 200 itu yang ini. Nah, yang hitam yang 100 itu yang hijau. Yang hijau. Nah, nanti kita akan menemukan matriks yang tadi kita dapatkan ya dari hasil appendix tadi. Nah, ini matriks. Ini matriks kovarian. Ini matriks kovarian untuk U1 dengan U0, U2 dengan U0, U3 dengan U0. Nah, sehingga dengan matriks ini kita akan dapatkan lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Ya. Nah, ini untuk menghitung harga matriks ya dari variogram yang kita punya.
dari program yang kita punya. Jadi ini contoh ini bisa saudara coba ya, ikuti, pahami, ya, ikuti pahami. Ini dengan Excel, ya. Ini dengan menggunakan Excel. Nah, sehingga untuk masing-masing kovarian itu kita peroleh sehingga matriksnya dapat kita tentukan. Ini matrik kovarians yang kanan, sehingga lambda ini hitung, ya, ini perkalian matriks seperti ini. Halo, kedengaran suara saya? Iya Pak, tadi putus Oke. Pak. Tadi terputus barusan, nah, benar, benar. Nah, ini kembali lagi ke slide. Ya, ini nih dipelajari lagi yang gimana menghitung lambda 1, lambda 2, lambda 3 dari matriks ya, perkalian matriks yang ini. Nah, nanti coba sambil berlatih ya, sambil memahami. Ya. Sehingga nanti kalau lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya sudah diketahui, ya, menggunakan dari persamaan hasil ambias tadi, maka lambda 0-nya dapat dihitung. M-nya diketahui tadi. M-nya dikasih tahu tadi. M-nya itu adalah ini. M-nya itu, nah, M-nya itu 18. Ya, M-nya 18. Jadi diketahui. Jadi, sehingga, nah, lambda 0 dapat kita ketahui. M, nah, lambda 1, lambda 2, lambda 3, itu udah terhitung. Nah, sehingga lambda 0 dapat. Nah, ini bisa sudah ikuti nih. Ya, nah, kemudian, X untuk menghitung estimasinya itu menggunakan persamaan ini kan. Lambda 0-nya ini, yaitu lambda 1 kali 10. Lambda dua kali 25. Halo, tadi barusan terlempar lagi saya. Iya Udah Pak, kedengaran ya? terputus Pak. Oke. Sudah. Dah. Nah, jadi kalau kita lihat lagi slide supaya kita bisa selesaikan contoh tadi. Contoh. Nah, nih, udah kelihatan? Sudah Pak. Nah, jadi X bintangnya ini dapat kita hitung ya berdasarkan ini lambda 0, ini lambda 1 kali 10 kali data 1 ya, X1. Nah, kemudian lambda 2 dikali X2, 25. Nah, lambda 3 dikali dengan X3. Ya. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, untuk menghitung variansi error, itu adalah ini variansi error yang minimum ya. Kalau dihitung pakai yang lain ya errornya akan membesar. Ini adalah error yang minimum. Jadi ini rumusnya, kalau kita masukin harganya, kita akan dapatkan. Nah, mungkin cukup dulu ya. Cukup dulu kalau ada pertanyaan. Dari saya tidak ada Pak. Mungkin banyak latihan aja. Ini nanti deh bahannya ini dipelajari ya. Coba Baik. dipelajari kan.
diikuti tuh contohnya itu angka-angkanya dari mana datangnya, ngitungnya caranya seperti apa gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa, yakin saya kalau melihat contoh-contoh itu paham juga akan bertambah, ya, akan bertambah. Gimana? Cukup dulu? Mungkin saya ada sedikit pertanyaan. Boleh boleh, silahkan. Fatma, silahkan. Pertanyaan saya terkait slide yang terakhir, Pak. Bagus Nah, bagus. Nah, untuk perhitungan akhir pada slide terakhir ini, saya merasa sedikit bingung dalam menginterpretasikan besaran error variance yang didapat, Pak, yaitu gini. sebesar 75,511. Oh, harganya sendiri berapa tadi? Nah, Harganya sendiri berapa? Harganya sendiri tadi, harganya sendiri 15 ya? Nah, benar. Variasi. Iya, Variasi 15,374, Pak. Ya, gini. Kalau variansi errornya 75, ini mau dilihat dulu atau mau lihat dulu slide-nya? Boleh, Pak. Mau lihat dulu ya, supaya memudahkan. Boleh, Pak. Udah kelihatan belum? Belum? Sudah, tapi ini bukan slide kuliah. Nggak kelihatan ya? Ini slide-nya itu di join Zoom meeting, Pak. Oh. Join Zoom meeting. Coba saya ini. Coba lagi. Sebentar. Oke. Sudah, Pak. Dah, kelihatan kan ya? Jadi variasi errornya tadi berapa, Kasman? 75 ya? 75 ya? 75. Ya, 75. Sedangkan harganya hanya 15 kan? Benar nggak? Iya, Pak. Iya. Ya, jadi besar sekali kan ini variasi error. Nah, ini tuh adalah variansi. Kalau kita mengukur apa standar deviasinya, yang kita gunakan untuk plus minus itu standar deviasi. Nah, kalau kuadratnya itu 75, nah harga standar deviasi berapa? Kecil dari berapa? 9 kan? Lebih besar dari 8. Kalau 8 kuadrat itu kan 64 ya? 8 kali 8? 9 kali 9? Iya, Pak, 64. 81 ya, benar ya? Iya, Pak. Iya. Nah, jadi antara 8 dan 975 ini standar deviasinya. Iya. Nah, kalau kita menggunakan standar deviasi, maka ini jadinya apa? 15 plus minus 7,5. Berapa? 8,5. Kira-kira, nah 8,5. Jadi plus minusnya, nah kalau plus minus 8,5 itu artinya apa? Artinya distribusi yang kita terima itu adalah plus minus standar deviasi itu 2/3 dari populasi. Paham maksud saya nggak? Jadi 2/3 itu 68%. Jadi 68% yang diterima ya dari semua data estimasi yang perkiraan estimasi yang kita punya. Ya. Nah, kalau kita misalnya mau lebih ketat, kita plus minusnya kita perkecil. Ya, tidak plus minus 8,5 tapi plus minus 5 gitu misalnya. Jadi 15 plus minus 5 gitu. Itu berarti kita memperketat hasil yang kita terima. Nah, tambah bingung nggak? Tambah bingung terus gimana? Kasman? Enggak, Pak. Jadi dikit masuk, Pak. Boleh lah ya, boleh ya. Nah, sekarang plus minus itu, ya itu nanti tergantung kita
memutuskan seperti apa kalau kita di dalam industri ya, industri pertambangan dan sebagainya. Apakah data ini kita percaya dulu atau tidak dan sebagainya. Itu tergantung ya pada kondisi dan kebutuhan ya, kebutuhan kita di lapangan. Jadi 15 plus minus 8 itu kan lumayan tuh menurut kita ya. Tapi nanti itu bisa diputuskan, diterima atau ditolak. Nah, itu kan kita punya ini, bisa diterima, bisa ditolak kan kalau tes statistik. Nah, tergantung kepada kebutuhan kita nanti ya di lapangan ya, di kantor. Udah? Ada lagi Baik, pertanyaan? Pak. Tapi mungkin saya masih mau bertanya juga, Pak. Boleh. Pertanyaan saya itu di situ ada disebutkan bahwa error variance ini bukan merupakan ukuran ketidakpastian absolut, itu pada catatannya ya Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya yaitu jika angka 75,511 ini mempresentasikan kualitas konfigurasi geometri data di sekitar titik 0. Nah, apakah besarnya nilai tersebut ini mengindikasikan bahwa sebaran data sampel kita saat ini sebenarnya masih sangat lemah atau kurang representatif gitu untuk melakukan estimasi di lokasi tersebut. Mungkin itu aja. Iya benar. Jadi bisa nanti kita. Nah, begini. Kalau kita sudah melakukan cross validasi ya dari berbagai macam pilihan yang kita lakukan ya untuk menghitung X bintang kita misalnya ya kan. Ya dari data lapangan kita. Nah, tentu kita Pak udah lebih yakin kan karena itu udah dites dari semua metode yang dapat kita pilih gitu ya. Nah, itu nanti akan lebih meyakinkan kita mana yang akan kita pilih. Atau kita mengerti kekuatan dari metode yang kita punya dan data yang kita punya. Nah, semua hasil, apa maksud saya? Semua hasil yang kita peroleh itu tergantung dari data. Tergantung dari metode yang kita pilih. Ya, tergantung dari teori atau apa asumsi kita tentang lapangan yang kita pelajari. Nah, kira-kira paham nggak itu? Kalau data Paham, kita Pak. misalnya Baik, Pak. Terima paham, kasih. data kita misalnya masih sedikit, surveinya masih awal gitu, error yang besar kita terima. Misalnya begitu. Tetapi kalau nanti data kita udah berbagai macam, udah banyak, data bornya udah banyak dan sebagainya, kita lebih ketat. Jadi error yang kecil bisa saja masih kita ragukan gitu. Nah, jadi perkembangan tentang error itu tergantung kepada data. Satu. Yang kedua tergantung kepada metode. Ya, tergantung pada teori. Teori itu pemahaman kita tentang lapangan. Nah, kira-kira gimana? Bisa menambah paham? Jadi tidak Baik, Pak. selalu error Bisa, Pak. besar Terima itu kasih, Pak. buruk. Error besar itu tidak selalu buruk. Ya kan? Bisa saja errornya besar karena pengukurannya salah. Ya kan? Itu harus diperbaiki. Ya. Ya, tapi kalau data kita sedikit ya kita terima dulu errornya. Tinggal kita nambah datanya. Nah, data apa lagi mau ditambah nih? Kan kalau kita melakukan survei di lapangan itu kan tidak sekali selesai. Pertama kita survei lapangan dulu secara regional. Nah, kan gitu. Kemudian tambah lagi survei lebih lokal lagi, metodenya lebih lebih apa namanya? Lebih detail dan sebagainya. Kan begitu. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung dapat yang bagus itu tidak. Jadi ada tahap-tahap. Ya. Ya, yang tidak boleh itu adalah kalau kita nambah data, errornya tambah besar, berarti kita punya kesalahan itu. Ya kan? Nah, itu tidak boleh itu. Iya, Pak. Data ditambah, tapi errornya ketidakpastiannya tambah besar, nah, itu nggak boleh. Harus kalau kita melakukan penelitian tambahan di lapangan, melanjutkan, harus semakin bagus hasilnya. Nah, kalau enggak, itu berarti salah. Dah, Sudah, cukup Pak. dulu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nih, Kasman nih bisa bagus nih nanti pemahamannya. Nah, oke. Stop share. Ya. Nah, yang lain nih. Ya, kan yang lain ada yang mau bertanya nih. Dari Kasman dah. Bagus tuh.
Oke. Ya, yang lain belum nih. Boleh, tanya boleh. Udah, kita tutup dulu. Kalau nggak ada pertanyaan nih. Iya Pak, boleh Pak. Boleh ya, oke. Nah, selamat sore ya, selamat sore beristirahat dan pelajari nanti ya yang apa yang sudah dibahas di kuliah ya. Oke, Pak. ya izin ya, izin live. Ya. Terima kasih Oke, Pak. yuk sama-sama, sama-sama.